Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnes Rexikoti dari kelas Ilmu Lingkungan C dengan nomor stambuk M1B1 19008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan lingkungan hidup. Dimulai dari rumusan masalah, yaitu bagaimana pengelolaan lingkungan hidup dan tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana pengelolaan lingkungan hidup. Materi yang pertama yaitu politik hijau atau green politik. Secara struktural negara, masalah lingkungan bisa didekati melalui gerakan politik hijau, dinamakan pilihan politik jalan ketiga. Lebih tepatnya, demokrasi menghendaki adanya perhatian ekologis dalam kebijakan pemerintah. Yang kedua itu, keberadaan politik hijau bisa membawa perubahan signifikan dalam kebijakan pro lingkungan. Beragam kerusakan lingkungan dan bencana di Indonesia yang diantaranya melahirkan kemiskinan dan jatuhnya banyak korban membutuhkan kekuatan politik hijau untuk menyelesaikannya. Dikutip dari Karl Sprennak dalam The Spiritual Dimension of Green Politics, yaitu betapa pentingnya mengembangkan green politics karena green politics merupakan gerakan yang sadar akan ekologi. Selanjutnya, ekonomi hijau atau green economy. Menurut UNEP, ekonomi hijau yaitu sebagai salah satu upaya peningkatan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sembari mengurangi risiko lingkungan dan kelangkaan ekologi secara signifikan. Ekonomi hijau dapat dianggap sebagai konsep pembangunan rendah emisi, efisien dalam pengelolaan sumber daya, dan menjunjung tinggi kesejahteraan sosial. Ekonomi hijau juga memiliki prinsip yaitu mengurangi kemiskinan, mengakui nilai dari investasi pada sumber daya alam, meningkatkan lapangan pekerjaan, dan kesetaraan sosial. Yang ketiga yaitu kota hijau atau Green City. Kota hijau adalah satu pendekatan pembangunan kota yang didasarkan atas prinsip-prinsip ekologis. Kota hijau mempunyai kesamaan dengan konsepsi kota yang berkelanjutan, yang menekankan pentingnya menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dan sosial dan lingkungan dalam pembangunan kota. Adapun komponen dari kota hijau, yang pertama, tata guna tanah, transportasi, bangunan, ruang terbuka, jaringan prasarana dan limbah, sistem energi, hidrologi, udara, dan sinar matahari. Prinsip kota hijau. Yang pertama, mengintegrasikan komponen alam dan buatan, efisiensi, optimalisasi, pemanfaatan sumber daya alam, minimalisasi dan pendaur ulangan limbah, mengurangi ketergantungan terhadap daerah hinterlandnya. Dan indikator kota hijau yang merupakan yaitu mengukur kinerja kebijakan, mengkaji tren, menetapkan target, menetapkan sasaran perencanaan, membandingkan kondisi antar tempat. Materi selanjutnya, bangunan hijau atau green building. Bangunan hijau adalah bangunan di mana sejak dimulai dalam tahap perencanaan, pembangunan, pengoperasian, hingga dalam operasional, pemeliharaannya memperhatikan aspek dalam melindungi, menghemat, mengurangi penggunaan sumber daya alam. Tujuan dari pembangunan hijau yaitu efisien menggunakan energi, air, sumber daya alam, dan sumber daya alam lainnya, mengurangi sampah, mengurangi polusi, membangun bangunan alami, mengurangi dampak lingkungan, dan lain-lain. Materi selanjutnya yaitu industri hijau atau green industry. Industri hijau adalah bidang ilmu yang difokuskan pada dua tujuan, yaitu peningkatan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan. Konsep dari industri hijau yaitu sistem yang digunakan untuk mengelola aliran energi atau material sehingga dihasilkan efisiensi yang tinggi dan menghasilkan pencemaran rendah. Berkaitan erat dengan proses produksi bersih di mana saling melengkapi satu sama lain. Selanjutnya yaitu teknologi hijau atau green technology. Dimulai dari definisi,
Teknologi hijau adalah suatu teknik untuk menghasilkan energi atau produk yang tidak mencemari ataupun meracuni lingkungan hidup. Yang kedua itu, teknologi hijau merupakan salah satu upaya untuk menjaga kelestarian atau keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ini. Teknik sustainabilitas dari teknologi hijau yaitu produk daur ulang, inovasi teknologi baru, energi terbarukan, bangunan yang ramah lingkungan, kimia hijau, dan teknologi nano hijau. Selanjutnya itu organisasi hijau atau green organization. Organisasi lingkungan yang terkenal yang diklasifikasikan berdasarkan tipenya. Yang pertama, global, regional, organisasi pemerintah Indonesia, organisasi non-pemerintah. Yang selanjutnya itu perilaku hijau atau green behavior. Green behavior adalah bagaimana manusia dalam kehidupan sehari-harinya dapat menjaga dan memelihara lingkungan hidupnya. Yang kedua, dimaknai sebagai suatu perilaku yang tindakannya didasari oleh suatu nilai, norma, dan aturan yang mengutamakan kepedulian terhadap lingkungan. Prinsip kunci dalam pengembangan green behavior adalah dengan menghormati bumi, menghargai kehidupan, serta penggunaan produksi, konsumsi, dan perilaku daur ulang. Penanaman nilai dalam green behavior atau perilaku hijau yaitu konsep yang mewakili segala sesuatu yang bernilai ramah lingkungan baik secara pola pikir maupun gaya hidup seseorang. Baik dari materi yang di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa lingkungan hidup dapat sejalan dengan bidang-bidang lainnya seperti bidang ekonomi jika pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara yang bijaksana sehingga kondisi lingkungan hidup dapat berjalan dengan baik. Baik, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.